Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi 30 Mei 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari sama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat di dalam Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-12 sampai 17. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur atas hari yang baru Engkau karuniakan kepada kami. Mengawali semua aktivitas kami pada hari ini, kami akan mendengarkan dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kuatkan hati kami ya Bapa. Turunkan Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, supaya firman-Mu ini kami boleh dengarkan dan renungkan dengan baik. Di dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran 33 ayat 12 sampai 17 berbunyi demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, Engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukanlah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini diberi tema penyertaan-Mu sempurna dalam bahasa Toraja Inang Sundun Pak Kaborona. Tidak jarang ada di antara anggota jemaat yang menolak untuk menjadi majelis gereja dan pengurus OIG atau kepengurusan yang lainnya. Hal ini dikarenakan oleh perasaan tidak mampu dan tidak pantas, namun tanpa disadari bahwa penunjukan tersebut tidaklah secara kebetulan, namun ada rencana Tuhan di dalamnya. Jika kita dilihat dengan kacamata iman,
dan bukan hanya dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Terkadang juga timbul keraguan-raguan dalam diri seorang akan kemampuannya, tanpa berpikir bahwa Tuhanlah yang akan memperlengkapi, memampukan dan memberkati umatnya dalam pelayanan. Seperti halnya dalam pembacaan kita saat ini, Musa awalnya ragu atas apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Seperti dalam ayatnya yang 12-13 tadi, Musa berkata kepada Tuhan bahwa siapakah yang akan engkau utus untuk bersama dengan aku, karena ini adalah umatmu. Musa mengetahui bahwa watak dan perilaku bangsa Israel yang sering tegar, tengkuk, dan sombong. Hal inilah yang menimbulkan keraguan dalam diri Musa untuk menjadi pemimpin mereka, sehingga Musa senantiasa meminta kasih karunia Tuhan untuk menopang dan memberkatinya. Selanjutnya dalam ayat 14, Tuhan berkata bahwa aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu, sebab Allah sungguh mengenal dan mengetahui akan pikiran Musa. Sikap Musa yang sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanannya, secara tidak langsung mau mengajarkan dan mengingatkan kita juga untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan. Pertolongan Tuhan, ya dan amin, serta sempurna bagi umat yang senantiasa hidup berpengharapan dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Kita akan menutup dengan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih waktu yang Kau telah berikan kepada kami di dalam membaca, merenungkan akan firman-Mu sebagai landasan atas segala aktivitas yang akan kami laksanakan pada hari ini. Kami berdoa untuk kegiatan kami pada hari ini, kegiatan masing-masing sidang jemaat Tuhan, baik itu kegiatan dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun pelayanan. Engkau memberkati dan membimbing kami ya Bapa. Engkau memampukan kami sehingga kami boleh melaksanakan tugas-tugas dengan baik oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk sidang jemaat Tuhan yang mungkin di dalam sakit penyakit, Engkau pulihkan sehingga boleh beraktivitas kembali. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Engkau tunjukkan dan pimpin mereka sehingga boleh memperoleh pekerjaan yang baik. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami di sini yang sementara berlangsung. Engkau pimpin semua yang berkecimpung di dalamnya, baik tukang sidang jemaat Tuhan yang selalu memberikan support sehingga suatu saat rumah Tuhan ini boleh terselesaikan dengan baik. Bapa Surgawi, Engkau pimpin dan sertai kami ya Bapa selanjutnya di dalam tugas pelayanan kami, sehingga semuanya itu kami boleh laksanakan karena petunjuk dan bimbingan dari Tuhan. Ini doa kami di dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja pada hari ini dari Jemaat Tahrohi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita
Shalom.